زدنا علما وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن هؤلاء الأربعة. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين. Al-Mukarram Anda Sahibul Qadr wal Fadilah yang sama kita hormati, kita banggakan, selalu kita doakan dan selalu mendoakan kita semua. Pada malam hari ini kita kembali berjumpa dengan Andri Gurta untuk melanjutkan muhadharah iftiradiyah yang setiap sekali dalam 2 pekan. Namun karena satu dan lain hal sehingga beberapa pekan kemarin ini sempat terhambat. Sehingga malam ini Andri Gurta sudah bersedia untuk menyapa kita semua dan insya Allah akan berbagi ilmu kepada kita semua. Pada malam ini kita akan memulai untuk membaca kitab yang baru, kitab yang ketiga. Yang sebelumnya 2 kitab telah kita selesaikan. Yang pertama Muhadharah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Andri Gurta sendiri. Terus berikutnya Aqidatul Muslim, Dairah Al-Ifta Al-Am Al-Mamlakah Al-Urduniyah Al-Hashimiyah. Itu yang baru saja kita selesaikan pada pertemuan terakhir sebelumnya. Dan untuk malam ini kitab yang ketiga akan dibuka nanti oleh Andri Gurta dengan judul Qawaid Al-Aqaid Fit Tauhid lil Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah. Yang ditulis oleh Dr. As-Said Muhammad Aqil bin Ali Al-Mahdari Al-Husaini. Marilah kita menyimak secara seksama, memperhatikan secara serius dengan materi yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Andri Gurta. Ila fadilatul syekh wa tafadhal mahjura. Wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Waftah alaina futuhal arifina bi hikmatik wa fiqna taufiqas salihin. Washrah sudurana wa yassir umurana wa nawwir qulubana binuril ilmi wal fahmi wal ma'rifati wal yaqin waj'al ma nata'allamu hujjatan lana wa la taj'alhu hujjatan alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita bersyukur bahwa pada malam hari ini kita melanjutkan lagi kuliah tauhid atau akidah kita sebagaimana biasa, dan saya kira ini seperti yang dinyatakan tadi akan mengambil satu kitab, kitab turas. Jadi kalau sebelum ini kita gunakan
kitab yang modern, yang baru. Eh, Kitab yang pertama, Muhadzarat fil Aqidah itu adalah eh, mukarrar, atau dikatakan nota kuliah di University Science Islam Malaysia. Nah, saya kira sampai sekarang ini masih lagi digunakan, walaupun tidak lagi secara kuliah umum, tapi masih menjadi rujukan lagi. Dan yang kedua, kitab ilmu tauhid atau ilmu akidah yang ditulis oleh sekelompok ulama dari Darul Ifta, ya, di Qatar, ya. Ya, dan saya kira manhajnya juga modern, ya, sama dengan yang pertama. Yang kedua ini kebetulan penulisnya adalah salah satu, ya, anggota Majelis Istisyari dari Dawati Wal Irsyad. Artinya guru kita. Beliau memang adalah orang yang asal ilmunya dari Darul Dawah Wal Irsyad. Ya. Beliau ini sama-sama kita di Mesir, uh, bersahabat, ya, dekat, rapat dengan Antagoruta Mangkoso. Ya. Kalau saya tidak salah ingat, ya, pernah menjadi wakil ketua KKSS. Ketika itu ketuanya Antagoruta, ya, Farid Wajdi. Ya, jadi ini saya dihadiahkan, atau istilah lama itu dijazahkan. Dan kemungkinan besar kitab ini ada di Mangkoso juga, ya, karena pernah dikirimkan beberapa kitab tulisan beliau, karena tulisannya banyak dalam bahasa Arab. Nah, memang beliau adalah Sayyid, ya, dan beliau menetap di Malaysia, warga negara, dan terakhir, ya, kami sama-sama di Brunei. Ya, cuma beliau di Universitas Syarif Ali, kami di Universitas Pendidikan. Ya, jadi ada berbeda sedikit. Kitab ini asalnya adalah mukarrar juga. Ya, mukarrar atau nota kuliah, ya, pegangan mahasantri atau mahasiswa, ya, dalam belajar ilmu akidah. Ya, jadi itu yang kita pahami sedikit mengenai kitab ini. Ini menjadi mukarrar dan sekarang menjadi rujukan, ya, pernah menjadi mukarrar di University Darussalam, ya, Brunei Darussalam. Nah, itu tahun 90-an. Ya, jadi sebenarnya kitab ini ditahqiq atau diperbaharui, karena ini kitab turas, kitab Imam Al-Ghazali. Dibuat, ya, dalam bentuk studi yang disebut dirasah nasiyah, ya, kajian teks. Ya, sebenarnya kajian teks ini bukan perkara baru, terutama kita di Darul Dawah Wal Irsyad. Ya, karena kita Darul Dawah Wal Irsyad itu pembelajaran kita terutama yang kita sebut pengajian pesantren,
Nah, kita baca kitab-kitab turas ya, dengan eh, yang dicontohkan oleh Andre Guruta itu, ulama-ulama jadi yang mengajar itu dengan sistem membaca kitab turas. Nah, artinya kalau kita baca kitab turas itu yang paling diperbaiki dulu adalah bacaan teks, ya sesuai dengan kaidah nahu dan eh, kaidah saraf. Ya. Dan kalau apa namanya keindahan bahasanya terkadang juga dimasukkan ilmu balaga atau maknanya ilmu ma'ani dan sebagainya. Artinya kita menggunakan berbagai ilmu. Ya, kita menggunakan berbagai ilmu. Ya, jadi eh, itu sedikit ya penjelasan. Ya, dan saya kira kita mungkin perlu juga membaca mukaddimah yang ditulis oleh eh, guru kita ini, ya, Syekh Muhammad Sayyid Muhammad Tagir Al-Mahdali. Jadi saya lihat dulu apa namanya karena ini saya hanya menggunakan apa namanya handphone ya. Saya mau beralih ke apa namanya ke yang biasa. Nah, kita gunakan. Mudah-mudahan sudah bagus. Tadi tadi ada masalah sedikit. Hmm. Jadi saya beralih dulu ya. Ya, coba lihat supaya lebih lebih ini lebih baik. Jadi saya keluar dulu dari sini. Oke.
Alhamdulillah. Bagaimana suaranya sudah bagus ya? Sudah bagus ya suaranya. Oke. Sudah bagus, Hari Pak. ini ya kita eh, membaca kitabnya secara ringkas mukaddimahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi Sayyidina Muhammadin al-Amin wa ala alihi at-tahirin wa sahabatihi al-mahdiyyin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Ya, kita baca secara cepat saja sebab nanti akan ada teks itu yang harus kita baca sesuai dengan dirasa nasia itu. Ya, jadi kita ini kembali kepada cara atau metode membaca kitab-kitab turas. Ya. Dan kitab ini termasuk kitab turas. Ya, kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, yaitu Qawaidul I'tiqad. Ya. Kalau di sini disebutkan secara sempurna Qawaidul I'tiqad fit Tauhid. Jadi disebutkan fadirasatun nasiyatu fil alamil islami khassatan fi majali dirasatil islamiyati fit tafsir wal hadith wal aqidah wal fiqh wal tasawuf wa ghairiha laysat hadisatan. Ya. Jadi kajian teks ini ya, di dunia Islam ya, terutama yang terkait dengan studi Islam, jadi bukan hanya akidah ya, semua tafsir, hadis, akidah, fikih, tasawuf lainnya laisat hadisah ya, bukan kajian ya, atau bukan cara baru ya di dalam mempelajari nas. Laqad kanat hazihi dirasat ma'rufatan indal ulama. Jadi sistem pengajaran teks ini ini sebenarnya sudah dikenali di kalangan ulama salaf ya, ulama qadim ya, tentu ulama salaf lah maksudnya. Wa kanu yadrusuna al-ulum al-islamiyata bi qiraati kutubin wa simaiha min masyayikhim fala yastagnuna abadan anil kutubi wal masyayikh asna'a dirasatihim. Ya, jadi saya terjemahkan secara fauriyah saja ya, tidak secara teks. Jadi para ulama dulu itu dia itu mengajarkan atau belajar. Kalau kita baca ya durusun dan belajar lah. Kalau udah risun mengajar ilmu Islam ini dengan membaca kitab dan mendengarkannya dari masyayikh mereka. Ya, jadi mereka tidak hanya sekedar membaca sendiri, menganalisis, kemudian tanya jawab dengan masyayikhnya, dengan dosennya, tapi tidak. Dia langsung semacam talqin. Ya, seperti yang kita lakukan ini, cuma kita tidak mengkaji dari sudut pendalaman bahasanya, kemudian istintaj ya, bagaimana hasil ya dari teks itu ya, kita tidak begitu kan, ini sudah modern ya. Kitab yang kita baca sebelum ini
termasuk kitab-kitab baru. Tapi nanti ini kita akan harus membaca seperti petunjuk yang ada di dalam kitab, dalam mukaddimah ini. Ba'da mururil ayyami wasyuhuri wassanawat wa ba'da tatawuri dirasat wa manahijiha khassatan ma nusammi'a fi dirasatil jami'iyah bil muhadarat bada'at hazihi dirasatin nassiyah takillu. Ya, jadi setelah perkembangan ya dunia pendidikan, dunia pengajaran ini, terutama di peringkat perguruan tinggi, universitas, dengan konsep muhadarah, ya kuliah-kuliah, ya maka dengan sendirinya kajian teks ini berkurang, ya tidak lagi menjadi perhatian bagi para dosen atau para masyayikh, hatta asbahat marghubatan anha, ya sehingga seakan-akan kajian teks ini tidak disukai lagi, marghubah anha, ya, tidak disukai di dua Islamiyah, di sebagian ya negara-negara Islam, ya sebab dan ada beberapa sebab. Ya, sebab yang pertama anaman hanya dirasa fiha kan yumillu dari sina alladziina lahum raghbatan ghaira qawiyah fi talabil ilm. Yang pertama ya karena pendekatan ya, pengajaran teks ini itu membosankan ya, baik para mahasiswanya demikian juga para gurunya, ya jadi tidak menarik, ya tidak menarik, apalagi belajar semacam itu tidak ragbah, ya artinya kecenderungan itu tidak begitu kuat lagi, ya kuat, ya sampai sekarang ini kita lihat kalau baca teks ya langsung mau diambil isinya saja, kan dia tidak mau lagi mengkaji kalimat per kalimat atau kata demi kata. Jadi itu yang umum, ya yang umum. Ini yang disebutkan di sini ada beberapa sebab, ya kemudian yang termasuk juga bihazal manhaj li anna muddatan dirasa fiha kat tatulu aksar min dirasat binizamil muhadarat. Ya, kalau kita pakai sistem ini, maka dia tidak punya waktu. Ya, sistem semester kah, sistem tahunan, dia tidak punya waktu, terlalu lama. Ya, terlalu lama. Seperti sistem dulu lah. Artinya kita baca kitab saja. Ya, kita baca kitab, nanti setelah artinya mahasiswanya mampu membaca sendiri, mampu memahami sendiri, mampu mengolah ya sendiri setiap ya perkataan-perkataan di dalamnya, ya barulah dikatakan dia tamat dari kitab itu, barulah diijazahkan. Ya. Termasuk Azhar dulu katanya begitu, tapi kita ini ya mendapatkan Azhar sudah berubah. Ya. Kalau dulu-dulu masih begitu. Ya. Sepertilah ulama-ulama dulu. Kalau ceritanya Imam Ghazali umpamanya dia belajar berapa kitab dalam sehari terhadap gurunya, Imam Nawawi berapa kitab dibaca di hadapan gurunya, itulah yang disebut dirasa nasiah sebenarnya. Tapi sekarang ini akan dirubah juga. Ya. Mungkin ada yang bertanya kenapa kita kembali lagi. Ya seperti itu. Yang pertama ya kita melihat bahwa ya keperluan ya belajar ilmu Islam ini itu tidak tidak boleh kita terlepas dengan kitab-kitab turas. Ya. Sehingga di barat pun ya, para orientalis yang mengajar Islam ini, Islamic Studies, mereka juga menggunakan sistem itu kembali. Ya, dia tidak lagi
menguraikan ajaran Islam ini secara modern, tapi dia kembali kepada turas-turas. Diambil part-part di dalam kitab-kitab turas, kemudian dikaji. Nah, itu yang sering diungkapkan oleh kawan-kawan kita yang belajar di Barat tentang Islamic Studies ini. Jadi sekarang ini Syekh Sayyid Al-Mahdali juga ini tertarik yang mengembalikan itu. Dan sebagai tajribah percobaan awal yaitu diadakan di negara Brunei Darussalam. Ya, selama beliau mengajarkan. Cuma beliau pernah mengatakan kesulitan juga karena katanya susah digantikan oleh orang lain. Ya, karena jarang yang mempunyai dasar yang kuat yang bisa mengajarkan seperti itu. Ya, artinya susah mendapatkan masyayikh yang mempunyai kedalaman ilmu yang berbagai itu, ilmu alat untuk memahami kitab-kitab turas itu. Ya, terutama mustalah-mustalahat itu, istilah-istilah yang ada dalam ilmu ini. Misalnya ilmu akidah atau ilmu tauhid, itu ada istilah-istilah khusus. Ya, istilah khusus yang tidak digunakan walaupun lafaznya sama tapi lain maknanya di ilmu-ilmu khusus, ilmu lain. Nah, itu yang yang kita lihat di sini. Nah, jadi itu tadi disebutkan jadi wadirasat fiha muqayyadah min ususil kutubil mukhtar li dirasatiha dan kajian teks ini itu terikat dengan nas kitab, dia terikat, dia tidak boleh keluar, ya, mesti terikat dengan nas kitab-kitab yang dipilih untuk dipelajarinya. Ya, wa ba'du thalaba, sedangkan mahasiswa yang sekarang ini layar gabuna takayyud bi ayyi qaidin. Nah, mereka tidak mau terikat. Ya, dia tidak mau terikat dengan satu kitab. Dia mau baca banyak kitab maraji'. Ya. Jadi kalau dia mau pelajari ilmu tauhid, ya dia ambil semua buku-buku yang terkait dengan ilmu tauhid. Nah, jadi dia tidak terikat. Sedangkan kalau studi teks ini, nah, dia harus terikat kepada satu kitab. Memang kalau kita lihat sempit, ya terbatas. Ya, tetapi sebenarnya ini kan pengajaran. Ya, tujuannya itu melatih mahasiswa kita atau student kita ya, untuk memahami secara benar apa yang difahami di dalam kitab-kitab turas. Jadi setelah keluar nanti dia baru mengkaji kitab-kitab lain. Nah, jadi yang pentingnya di situ adalah metodologi atau pendekatannya. Ya. Itu sebenarnya memerlukan waktu yang lama dan keluar pun tamat pun dalam satu kitab dia masih lagi membaca kitab lain. Ya, itu bedanya. Kalau kita sekarang ini langsung dikumpulkan dalam modul yang sama, kemudian kita target, kita lihat mana yang sesuai, mana yang lebih mendekati kepada yang benar, kebenaran. Nah, jadi barulah kita simpulkan, itulah yang kita talkinkan kepada ya mahasantri kita. Ya. Nah, jadi saya kira ini pengajaran kita sekarang ini ya, tentang kitab turas ini mungkin lebih spesifik ya untuk mahasiswa kita, untuk mahasantri kita. Ya. Mungkin termasuklah para dosen baru yang baru selesai dari perguruan tinggi umpamanya, ya bagus mereka membaca supaya ada sedikit pengalaman di dalam membaca kitab-kitab turas itu.
namanya yang disebutkan di sini. Nah, jadi dikit yang terkait di dalam mukaddimah ini. Jadi katanya mempelajari dirasa nafsiyah ini tahtajila musyrif. Ya, dia mesti ada semacam musyrif, mesti ada pembimbing. Nah, sama kalau buku yang kita yang baru sekarang ini, kita kan bisa kasih saja mahasiswa, kamu baca lah. Nah, nanti mau ujian baru datang. Ya, macam yang ada di Azhar itu. Di Azhar kadang ada mahasiswa dia enggak pergi kuliah. Ya, enggak pergi kuliah, dia pergi belajar di tempat lain apa segala untuk menambah ilmu. Ya, nanti mau ujian ya baru pergi beli mukarrar. Ya, jadi beli mukarrarnya baru baca. Ya, tapi kalau sistem dirasa nasihat ini tidak boleh, ya, karena harus dibimbing. Ya, dibimbing per kalimah. Ya. Dan saya kira waktu kami belajar di Azhar dulu ya masih dua sistem itu, ada yang ada dirinya ya, ya. Seperti waktu saya ini karena saya di Usuluddin ya, bidang akidah belajar kitab Al-Mawaqif. Ya. Jadi kitab Mawaqif ini kitab turas. Ya. Jadi diajarkan secara nasiah. Nah, jadi kita mesti hadir. Kalau tidak hadir ya kita tidak paham kitab itu. Kita tidak paham. Bolehlah sedikit-sedikit karena memang kita sudah ada dasar dari DDI, ya, dari Parepare, guru tersendiri sudah ya mengajarkan seperti itu. Tapi kita mewakifin termasuk kitab tauhid yang penuh dengan istilah-istilah kalam. Nah, jadi harus namanya betul-betul kita harus talaki dari gurunya. Ya, saya masih ingat sekali guru saya itu Dr. Syams namanya, Syekh Syams. Hampir sama dengan nama saya, cuma dia Syamsuddin. Ya, Syekh Syams. Orang tua, tapi dia hafal mewakif itu. Nah, dia hafal. Ya, jadi dia hanya tanya kita sampai di mana. Nah, setelah itu kita disuruh baca, ya, baca kemudian dia ulas, ya per kalimah. Ya. Itu namanya dirasa nasiah. Ya. Dan memang membosankan lah. Ya kalau menurut kecenderungan pelajar atau mahasiswa sekarang ini. Nah, ya harus ada yusrif ala tolabah. Nah, jadi harus ada pembimbing yang membimbing mahasiswa dalam membaca, ya, dan memberi irsyadihim hatta yafhamu kaifiyata qiraati kitabit turas. Ya, memberikan petunjuk ya bagaimana membaca ya kitab itu. Haza amrun laisa sahlan fit tatbiq. Dan sebenarnya ya menurut Sayyid Al-Mahdali ini mengatakan ini bukan perkara yang mudah. Ya. Bukan perkara yang mudah karena banyak ilmu yang harus kita kuasai sebagai seorang syaikh. Lianna talaba la yuwajihuna su'ubatan wahida faqat. Ya, karena mahasiswanya itu bukan hanya menghadapi satu problem, satu masalah, satu kesulitan, bal yuwajihuna su'ubatin. Malah banyak perkara-perkara yang dia mungkin menjadi halangan. Pertama, qira'atun nusus bil i'rabis sahih. Membaca bacaan yang sahih. Ya, sesuai dengan kaidah nahwu, sesuai dengan kaidah saraf. Ya, qira'atu bin nusus bil i'rabis sahih wa hadha tahtaj ila fahmi ilmi nahwi wa qira'atiha bil awzanis salima wa hadha tahtaju ila ma'rifati ilmi sarf. Ya. Nah, jadi saya kira itu. Ba'da zalika yantakilu talaba ila maudu'i fahmi nusus.
Ya, jadi setelah dibaca dengan benar, dia bisa pertahankan kenapa dipatah, kenapa dirafak, kenapa dinasab, kenapa di macam-macam. Nah, kemudian dari sudut ma'aninya, dari sudut bayannya dan sebagainya, ya barulah apa namanya masuk kepada maknanya. Ya, yang takil ila maudhu' fahmin nusus, bagaimana memahaminya. Allati kad kutibat bil istilahatil khassah. Ya, terkadang istilah yang terkadang kalimah itu adalah merupakan istilah-istilah khusus yang terkait dengan ilmu itu yang susah dipahami, ya susah dipahami oleh apa namanya mahasiswa. Ya, jadi harus ada mudarris, harus ada musyrif, ya seperti yang disebutkan ini. Hadhihi al-umur allati dzakarna salbiyatiha fi dirasati nassiyah laisat mani'atan li ba'di talaba al-mujidina fi dirasat nassiyah. Tapi sebenarnya ini bukan penghalang bagi setengah sebagian mahasiswa ada yang tertarik. Ya, ada yang tertarik. Ya, jadi cuma sedikit yang tertarik itu sebenarnya. Saya melihat dulu waktu kita di pesantren, saya kira dirasakan juga di Mangkoso. Sedikit yang tertarik ya dengan sistem pembelajaran seperti itu. Ya, lebih banyak dia enggak paham. Macam nahu saraf lah. Ya, nahu saraf itu. Banyak yang ikut, tetapi yang mempunyai apa namanya kepahaman yang bagus itu kan sedikit. Nah, enggak banyak. Ya, enggak banyak. Ada yang paham sedikit-sedikit sebagai dasar-dasar untuk membaca. Ya, tapi yang memahami betul yang dapat ditatbik ya secara apa namanya secara benar itu ya itu kurang. Mungkin dia hafal Jurumiyah, dia hafal Alfiyah, ya, tetapi tatbik kaidah-kaidah itu terkadang masih bingung. Ya, itu yang saya rasa dengan kawan-kawan saya dulu belajar ya sama dan Regurutah Abdul Rahman Abu Dalle. Nah, itulah sedikit apa namanya yang disebutkan di sini dalam mukaddimahnya. Ya, jadi disebutkan banyak juga, ada juga laisat maniyah baditulab al-mujidina, yang bersungguh-sungguh fi dirasatihim nasiyah li'annahum wajadu ba'da takharrujihim an hadhihi dirasat tanfa'uhum katsiran fi fahmi kutubit turas. Ya, jadi mereka ini merasakan manfaatnya apabila sudah keluar, nah dia boleh membaca kitab-kitab turas yang lain. Bikhilafi talab alladziina lam yata'allamu bihadzal manhaj lam yakra'u kutub at-turas sama mudarrisin khabirin fiha yuwajihuna su'ubatin li fahmi nususi hadhihi al-kutub. Tapi bagi pelajar yang memang hanya metode modern ini, ya sistem muhadarah ini, ya mereka ini kalau sudah mendapatkan rujukan-rujukan turas, ya mereka sudah bingung, ya tidak bisa memahami, ya mungkin dipahami juga terkadang salah. Nah inilah yang banyak kita rasakan. Nah sekarang ini ya kalau menisbahkan perkataan itu kepada imam-imam yang mesti dipahami perkataannya dari bahasa-bahasa kitab turas. Ya, bahasa kitab turas ini kita bisa merasakan lah. Nah, seperti saya banyak membimbing, banyak menguji ya, penulisan tesis, disertasi dan sebagainya itu terasa sekali tuh. Imam Ghazali mengatakan demikian dalam kitabnya sekian halaman sekian, kita buka lain di situ ya, pemahamannya ya, lain kan ini turas. Imam Ghazali kan kitabnya turas ya. Kalau fikih umpamanya Imam Syafi'i mengatakan dalam kitab dulu halaman sekian, kita cari sebagai musyrif betulkah begitu dia punya ini. Nah, terkadang diambil part yang tidak sesuai. Nah, tidak sesuai, jadi itu yang sebenarnya
menjadi permasalahan kita sekarang ini di dalam mengkaji ya ilmu Islam ini. Nah, tapi alhamdulillah kita di pondok pesantren ya masih lagi berpegang teguh kepada dirasat ya nasiah ini. Nah inilah yang coba kita ulangi lagi. Jadi menambah lagi wawasan kepada Mahat Ali ya Dede ini ya, supaya mahasantrinya lebih mempunyai pengalaman di dalam merujuk ya, ataupun memahami kitab-kitab kitab turas. Kita sekarang ini kalau melihat penceramah apa saja, karena kan perkataan Imam Ghazali, perkataan yang terbaru sekarang ini sama saja, padahal tidak sama itu, kata-katanya lain. Harus memerlukan ilmu untuk memahaminya. Nah, itu sebabnya kitab-kitab turas itu jadi ada yang syarahkan, ada yang khulasakan, ada yang khasyiakan, ada yang jadi berbagai-bagai itu. Ya, berbagai-bagai. Kalau kitab sekarang bagaimana kita mau syarah? Ya, tidak ada yang perlu kita syarah kan, sudah jelas semua kan? Ya, sudah jelas dan terkadang tidak terlalu hanya sathi istilahnya, hanya dataran-dataran yang datar, tidak mendalam. Ya, jadi tidak ada yang perlu disyarah, tidak ada yang perlu diberikan khasiat, ya, tidak ada yang perlu dihulasa. Ya. Nah, kalau kitab-kitab turas ulama kita begitu, nah, coba ya fikih umpamanya, ya, Kitabul kita sebenarnya dalam mazhab Syafi'i kan tidak merujuk langsung ke Kitabul itu berat itu memahaminya di sana. Jadi ada hulasa-hulasa yang dibuat oleh Al-Muzani ya, dan yang lain. Nah, dari hulasa itu dikembangkan lagi oleh ulama-ulama sesudahnya ya, termasuk Imamul Haramain juga menulis ya kitab syarah tentang Al-Muzani tadi ini. Al-Ghazali lagi buat khulasa, buat lagi khulasa, macam-macam dia buat itu tentang fikih ini. Nah, begitu mendalamnya ya kitab ini. Ya, jadi kita jangan merasa ya sudah ada sedikit bahasa Arab saya paham itu sudah cukup untuk memahami ya rujukan atau masadir. Itu sebabnya kita dalam kajian Islam ini secara umum ya, bukan hanya akidah, secara umum ada namanya masadir ya, ada namanya maraji'. Nah, itu tidak ada dalam dunia penulisan modern, tidak ada itu ya, tidak ada. Yang ada itu ya mana rujukan yang terbaru itu yang terbaik. Kalau dalam penulisan pengkajian yang modern sekarang ini, yang terbaru itu yang terbaik. Nah, tapi kalau kita dalam dunia Islam, yang terlama itu yang terbaik, karena itu asas. Ya. Dan itu yang dikatakan masadir. Ya, jadi yang masuk kitab-kitab salafus saleh itu namanya masadir. Kemudian yang ditulis oleh masyayikh modern ini atau para pensyarah dosen-dosen modern ini, nah itu dikatakan maraji'. Ya, itu katakan maraji'. Jadi kalau kita kembali kepada masadir, maka yang diperlukan di situ, yang dibutuhkan adalah kaifa nafhamul masadir, bagaimana kita memahami. Ya. Apakah betul begitu yang dimaksud oleh Imam Syafi'i dalam Kitabul Apakah begitu di dalam kitab Al-Azkar umpamanya Imam Nawawi, kan itu masuk turas semua itu kan. Ya, masuk turas. Ya. Nah, jadi harus punya itu. Ini sengaja saya keluarkan supaya ada sedikit yang menarik kita lah untuk membaca kitab ini nanti. Nanti ada mahasantri kita yang merasa bosan kan, Pak, gimana ini? Ya, enggak
nalar, ya pemikirannya mungkin sudah menjadi tumpul, ya melihat melihat apa namanya kajian yang dilakukan oleh kitab ini. Ya seterusnya ini apa namanya? Saya enggak baca secara teliti. Ya. Jadi katanya mana tadi ya? Wa fi majalil aqidatil islamiyah, ya, dalam bidang akidah Islam, beliau Syekh Al-Mahdali dia memilih kitab Imam Al-Ghazali. Jadi ikhtarna mu'allafatil Ghazali litakuna dirasat an-nassiyah fiha ala talabah. Ya, jadi memang ini khusus untuk mahasiswa. Bukan aliyah, ya bukan sanawiyah, bukan. Memang untuk mahasiswa. Ini sudah ada dasar nahu, dasar ilmu saraf, dasar bayan, dasar ma'ani, dasar badiah. Ya, terutama inilah yang 6 ilmu ini, yang 5 ilmu. Ya, kalau terkait dengan bahasanya. Ya, kemudian mustalahatul akidah, kalau tafsir mustalahul tafsir, kalau hadis mustalahat ilmil hadis. Jadi ada semua. Ya, itu yang apa namanya yang perlu, ya kalau kita ingin menjadi apa namanya pakar di bidang itu. Wa fi as-sanatil ula, ya untuk tahun pertama ini di Brunei ini. Jadi bukan apa namanya, bukan di tempat lain. Ini katanya penulis di Brunei itu untuk tahun pertama, tingkatan pertama, dia pilih Qawaidul Aqaid fit Tauhid, ya, sebagai dirasa nasiyah. Ya, untuk tahun kedua, ya, itu ikhtarna kita berisalah Al-Qudsiyah. Ini juga Imam Ghazali. Jadi Qawaidul Qawaid ini paling awal, dasar sekali, ya dasar. Ya, kemudian apa namanya Ar-Risalah Al-Qudsiyah. Kemudian yang ketiga Al-Iqtisad fil I'tiqad. Nah, itu sudah masuk kepada banyak persoalan-persoalan kalam, mempertahankan akidah melalui rasional, ya melalui pemikiran, ilmu kalam lah, ya istilahnya. Tapi kita tidak belajar seperti itu. Kita hanya melihat satu kitab ini, ya karena kitab ini menjadi asas. Malah kalau Imam Ghazali mengatakan ya sepatutnya yang belajar Qawaidul Aqaid ini itu Sibyan, ya Sibyan itu masih anak-anak lah, karena dia disuruh hafal, ya disuruh hafal. Nanti ada teksnya, sedikit saja teks. Ini kitab ini tidak besar, sedikit kecil, ya karena Qawaidul Aqaid ini, kaidah-kaidah akidah ini memang tidak disebutkan apa dalilnya, tidak langsung saja disebutkan. Tuhan itu begini, Nabi itu begini, terus saja. Apa yang wajib kita yakini sebagai seorang Muslim. Artinya persoalan-persoalan akidah yang wajib kita yakini. Selainnya itu kita mesti tinggalkan karena berbeda. Dan kalau kita sudah meyakini secara kesemuanya, maka kitalah yang disebut orang yang berakidah ahlil haq atau ahli sunnah wal jamaah. Nanti kita akan baca, ya nanti kita akan baca di situ. Laqad qumna bi syarhi kitab Qawaidil Aqaid fi Tauhid tashilan lit-talabah. Jadi saya juga katanya yang terakhir nanti saya akan syarahkan, ya syarah sesuai dengan dirasa nasiyah itu, dari segi kaidahnya, dari segi apa namanya istilah-istilahnya, perbedaan-perbedaan pandangan yang ada sedikit yang dikemukakan, ya lifahmi maqasidi hadzal kitab, untuk memahami apa sebenarnya maksudnya kitab ini. Wa tamadda fi syar'i alal masadir wal maraji',
di dalam memberikan syarah itu saya berpegang kepada masadir dan maraja. Jadi disebutkan di sini. Masadir itu kitab turas. Ya, kemudian maraji kitab-kitab baru. Ya, al-muta'alliqat bi mawdu'atil kitab. Wa mimma la syakka fi anna hadha syarh ba'id anil kamal. Tapi ini beliau menyatakan kerendah hatiannya, tawaduknya bahwa mungkin banyak kesalahan-kesalahan, kesilapan-kesilapan ya, maka para masyayikh, para pembaca, para pengkaji ya silahkanlah disempurnakan. Nah itu biasalah ya caranya. Wa huwa bi haqiqati laysa illa muhawalah mutawadhi'ah li taqdimil musa'ada ala talab fi dirasat an-nasiyah fi majalil aqidah. Jadi sebenarnya dibuat ya kitab ini secara lengkap, ya ada penjelasan kitab, kemudian ada nas, kemudian ada syarah, itu semata-mata untuk memberikan gambaran bagaimana sepatutnya kita ya, belajar kitab yang diwariskan oleh para ulama kita yang sangat banyak, ya bahkan khazanatul ilm, ya khazanah akidah ini banyak sekali. Ya, khazanah fikih lagi banyak, khazanah tafsir, khazanah hadis, ya ulumul hadis, ulumul tafsir, ulumul Quran, banyak sekali. Ya, jadi ini semua adalah hal-hal yang perlu, yang wajib kita tekuni, kita kaji kalau memang kita ingin yang mendapatkan ilmu yang benar. Ya, ilmu yang benar. Ya, jangan hanya kepada Al-Quran, kepada Sunnah cukup, pada jauh sekali. Ya, bisa mendatangkan pahaman-pahaman yang keliru. Nah, itulah sedikit mungkin. Ya, jadi ini masih dia menggunakan di sini Brunei Darussalam, ya, 7 Zulkaidah 1411, 21 Mei 1991, jadi sudah cukup lama ini kitab. Nah, artinya studinya kalau kitab Qawaid ini memang sudah lama di zaman Imam Ghazali, ya, abad ke-6 Hijriah. Jadi kalau abad ke-6 Hijriah ini maknanya sekarang ini sudah mau 900-800 tahun yang lalu. Al-Fakiru ila Rabbihi Al-Ali Dr. Sayyid Muhammad Agil bin Ali Al-Mahdali Al-Husaini. Saya sering tambah kalau dia hadir Al-Bugisi. Ya, ada juga orang Bugis. Ya, Al-Bugisi. Ya, kan masih pandai bahasa Bugis kan. Ya. Dan kebetulan mertuanya dari Mandar itu Syekh Sayyid Alwi Al-Ahdal, itu masih dekat hubungan keluarga dengan Habib Abdul Rahman Abu Talib. Ya, sama-sama mengajar dulu di Singkang. Ya, beliau itu mertuanya. Nah, karena Syekh Muhammad Agil ini ada dari Parepare ya. Nah, dari Parepare. Dan beliau masih hidup alhamdulillah. Ya, cuma sudah dalam keadaan uzur. Ya, nggak terlalu jauh bedanya umurnya dengan Guru Tamangkoso. Mungkin tua sedikit lah Guru 2-3 tahun begitu. Tapi dia agak uzur lah sedikit. Mungkin waktu kami jumpa di Brunei ya memang sudah kelihatan. Dan kalau ada yang mau ziarah sama beliau boleh lah ya, ziarah ke Malaysia, ke negara Malaysia. Ya. Tapi saya dengar anaknya itu selalu datang ya, ke Parepare. Ada anaknya jadi cucunya ada di Parepare. Jadi bapaknya itu selalu datang. Itulah sedikit ya penjelasan itu, dan kita akan sambung supaya lebih cepat kita bisa ini. Nah, cuma ini harus ya dibaca dengan baik supaya kita pahami makanatul kitab fi dirasat al-aqaidiyah. Terutama yang terkait dengan dirasat
An-Nasiyah fi Dirasat Al-Islamiyah. Jadi dia sebut di sini bagian dari perkara yang penting diketahui oleh siswa mahasantri. Al-Faslul Awal Ahamiyatu Dirasatin Nasiyah fi Dirasat Al-Islamiyah. Ya, kepentingan kajian teks ya, dalam studi Islam, ya, ini dalam pengajian Islam. Ya, jadi pentingnya dirasa nasiah ini. Ya. Terakhir saya dengar itu memang sekarang di Barat pun sangat menjadi kajian para orientalis. Ya, karena mereka mau mencari sebenarnya hakikat ilmu yang ditulis oleh ulama dahulu. Ya, karena penulisan ulama dahulu kan beda dengan penulisan kita. Kalau penulisan kita sekarang ini terkadang ya penulisan tesis, ya jadi sudah lain, tujuan kita lain. Penulisan tesis itu untuk dapatkan gelar ilmiah akademik, ya, atau buat muzakirah, istilah mukarrar, muzakirah, itu tujuannya untuk memberi paham pada mahasiswa. Tetapi ulama-ulama dulu kalau dia menulis kitab itu adalah kecenderungannya dengan keikhlasannya untuk menampakkan, memudahkan memahami agama Islam itu. Nah, jadi kesinambungan pemahaman itu. Nah, karena mereka tahu bahwa kita umat Islam ini memang itu warisan ilmu. Ya, warisan ilmu, bukan hanya semata-mata di zaman Nabi itu Quran, hadis. Nah, itu tidak. Dia harus ada metodologi. Ya, itu sebabnya muncul berbagai ilmu ya di kalangan ya umat Islam ini. Jadi itu yang kita harus mafhum ad-dirasat an-nasiyah. Apa yang dimaksud? Ya, mafhum, pemahamannya ya. Apa yang dimaksud dengan dirasa nasiyah? Ya, dirasa nasiyah. Dirasa nasiyah ini saya terjemahkan aja kajian teks ya. Ya, kajian teks ya, dirasa nasiyah. Ya, kemudian disebut an-nassu makhudun min nassa ala syai'i yanussu nassan. Jadi dari perkataan fi'il madhi mudhari amar itu nassa yanussu nassan. Nassa maknahu ayyanahu. Ayyanahu wa haddadahu. Artinya ditentukan, diberikan batasan. Ya, nassu fulanan sayyidan. Ya, dia tentukan seseorang menjadi sayyid, ya, menjadi tuannya. Ya, nasabuhu, ya, diangkat. Macam kita ini, kita naskan kepada sesuatu menjadi pemimpin. Nassa. Ya, artinya kita nas. Itu dalam bahasa lah. Nah, itu salah satu maknanya ayyanahu wa haddadah. Boleh juga bermakna rafa'ahu wa zaharahu. Itu mengangkat dan menzahirkan. Nassatiz zabiyatu jidaha wa yuqalu nassal hadis ay rafa'ahu wa asnadahu ila muhaddis anhu hadza fil muta'addi wa fil lazim la yuqalu nassa asy-syar'i dhahara wa qala asy-syarif Ali bin Muhammad al-Jurjani an-nassu mazdada wuduhan ala zahir. Nah, ini Imam Al-Jurjani, Syarif Jurjani mengatakan yang dikatakan nas itu yaitu yang lebih yang lebih jelas daripada makna zahirnya, limaknan fil mutakallim. Jadi kalau ada perkataan kemudian ada lagi nas, artinya ada perkataan yang menjelaskan, itu namanya nas. Ya, itu katanya nas.
Nah, itu yang disebut dengan dengan makna, ya, makna. Jadi seakan-akan an-nas itu bermakna maknan audah min az-zahir. Wa huwa sawqul kalam li ajli zalikal ma'na. Artinya menerangkan, ya, perkataan itu untuk makna yang lebih jelas. Yang penting hadir kan. Nah, ini semua perkataan-perkataan makna an-nas. Wa qala an-nasu ma la yuhtamal illa ma'nan wahidan wa qila ma la yuhtamal ta'wil. Saya kira tidak perlu diterjemahkan, ya sudah biasa kita sering baca buku seperti ini. Wa warada fil mu'jam al-wasit, ya, mu'jam al-wasit, satu kamus, anna nassa sigatul kalamil asliyah allati waradat minal muallif. Ya, jadi dalam mu'jam wasit itu dikatakan bahwa yang disebut nas itu ialah segat yang asli yang warid yang datang dari penulis. Ya, jadi umpamanya nass Syafi'i fil artinya perkataan Imam Syafi'i dalam kitab. Nassal Ghazali fi Qawaidil I'tiqad. Ya, nassa siapa namanya An-Nawawi fil Azkar umpamanya. Nas artinya perkataan yang asli, tidak dirubah-rubah. Ya, bukan makna, ya. Kebanyakan kita kalau kalau menukil perkataan itu, ya, menukil, ya, terkadang kita sudah rubah lafaznya itu, ya, sudah rubah. Nah, sepatutnya kita kekalkan itu namanya nas. Nah, kalau tidak dikekalkan itu maknanya. Nah, jadi sebagaimana pernyataan Imam An-Nawawi dalam kitabnya yang terjemahannya begini. Nah, itu artinya adalah perubahan dari situ. Tapi kalau kita mengatakan sebagaimana perkataan Imam Nawawi dalam kitab ini, itu seakan-akan nas. Itu nasnya. Jadi sepatutnya Arabnya lah ditulis, baru ditulis terjemahannya kalau itu dari sudut ilmiahnya. Ya. Nah, itu yang terdapat di dalam kitab Mu'jam al-Wasit. An-nas sumala yuhtamal illa ma'nan wahidan. Nah, atau malah yahtamil atau tidak mempunyai cadangan makna kecuali hanya satu saja. Allah yang ditawila. Kalau kita tidak mempunyai pentakwilan, itu namanya maknan nasan. Tapi ini sebenarnya hanya pandangan-pandangan, ya, pandangan-pandangan yang sering kita gunakan itu, ya, seperti yang dikatakan oleh Mu'jam Wasit itu, yaitu sigatul kalamil asliyah allati waradat minal muallif. Ya, itulah yang dikatakan nas. Dan itulah saya kira menjadi pegangan kita di sini. Nah, jadi nas yang betul-betul ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Ya. Kalaupun di dalam kajian banyak perbedaan-perbedaan teks, itu hanya merupakan pandangan, karena kita tidak mendapatkan lagi tulisan resmi atau tulisan tangan. Nah, kita dapatkan yang ditulis oleh anak-anak muridnya. Nah, terkadang salah satu murid yang menulis ini, murid yang lain menulis ini ada perbedaan sedikit, ya, sesuai dengan pendengarannya. Karena ulama kita dulu seperti itu. Jadi dalam mengajar ilmu, ya, dia talkinkan, maka murid-muridnya yang menulis.
Wa minhu qauluhum, oleh karena itu ada kaidah mereka la istihada ma'nas. Nah, ini terutama fikih ya. Nah, kita tidak boleh beristihad bersama dengan nas. Ya, artinya kalau sudah nas, nah maka tidak ada istihad. Nah, dalam tafsir ya Al-Quran lah sebagai nas. Ya, nas. Tapi dari sudut makna kan masih boleh istihad. Maksud masih boleh istihad. Nasnya itu yang tidak boleh kita beristihad, buat-buat sendiri, susun sendiri, tidak boleh lah. Pasti ada manas. Jam'u nusus, jadi nasson, nususon. Ya, nassani, nassaini, nusus. Wa indal usuliyin, adapun ulama usul, dia mengatakan nas itu adalah kitab dan sunnah. Jadi kalau ulama usul mengatakan nas itu imma nasul kitab Al-Quran, imma nasul hadis. Ya. Imma nasul hadis. Wal ma'na al-munasib lima likalimatin nas fi hazihi dirasa. Ini kesimpulan yang dibuat oleh penulis bahwa makna yang sesuai dengan kalimat an-nas dalam kajian ini, kitab ini, sigatul kalamil asliyah allati waradat minal muallif. Seperti saya katakan tadi, sama dengan pandangan al-mu'jam al-wasit. Jadi dirasatun nasyiyah makna qira'atun nususin fi kitabin min kutubil ulama min al-qudama khassatan li hifdhiha wa fahmiha. Jadi yang disebut kajian teks, ini satu definisi ya, yang disimpulkan oleh penulis bahwa kajian teks itu ya, artinya membaca teks dari kitab para ulama yang lama, yang sudah terdahulu ya, khassatan khususnya lihifziha wa fahmiha, untuk dihafalkan. Jadi teks itu untuk dihafal ya, untuk difahami ya, macam jurumiyah lah. Jurumiyah itu teks nas ya, untuk dihafal. Alfiyah bin Malik juga teks itu untuk dihafal ya. Jadi setelah dihafal ya, barulah kita berusaha untuk memahaminya. Setelah memahaminya barulah kita tatbik, bagaimana menggunakannya, memanfaatkannya. Lidzalika yahtaju hadzal naw' min ad-dirasa ila fahmi ikhtiyari nassin muayyanin takunu dirasatun nasyiyatu murakkazatan ya fihi. Jadi kita masih tentukan satu kitab ya, supaya dirasa nasyiyah ini terfokus, murakkaz. Dia terfokus. Ya, jangan ambil sini, ambil sana, macam orang barat punya studi, diambil dari kitab ini sebagian, dari kitab ini sebagian, lagi ini sebagian. Kemudian dikaji teks-teks ini. Ya, bagi guru kita ini itu tak berapa bagus. Ya, karena masing-masing kitab itu mempunyai kekhususan, mempunyai tujuan tertentu. Penulisnya akan menulis di dalam mukaddimahnya. Ya, kita ini masuk ke mukaddimahnya ini. Ya. Qad yakunu nassul mukhtar ibaratan an kitabin minal kutubil qadimah. Nah, saya kira ini sudah maklum, yaitu merupakan satu kitab dari kitab-kitab yang lama dalam satu ilmu. Ala sabilil misal, kitab Qawaid al-Aqaid fi at-Tauhid atau fi ilmi tauhid. Min kitabil al-Imam Hujjatul Islam Muhammad ibni Muhammad al-Ghazali. 3 kali Muhammadnya. Saya ingat gitu. Saya ingat. Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. Sebut juga Abu Hamid
Ya, Al-Ghazali. Bil idhafati ila zalika yahtaju ila waqtin tawil. Ya, membutuhkan waktu yang lama. Wahtimamin balik, perhatian yang sungguh-sungguh. Li fahmi maqasidil muallif. Untuk memahami apa maksud daripada penulis kitab itu. Penulis teks itu. Laqad kanat ad-dirasatun nassiyah indal qudama tastagriqu syuhuran aw sanawat fil ulumil islamiyyah. Ya, jadi terkadang membutuhkan waktu berbulan-bulan, waktu bertahun-tahun terkait dengan ilmu Islam seperti tafsir, hadis, fikih, tasawuf, ilmu-ilmu akal seperti mantik, falsafah, adab dan lainnya. Akad kanat hazihi dirasa muntashira fil buldanil arabiyyah wa ghairil arabiyyah. Nah, sebenarnya dirasa seperti ini dulu besar. Nah, bukan hanya di negeri Arab, sampai di luar, termasuk kita di sini. Nah, kita di sini dulu pengajian madrasah-madrasah awaliyah itu ya banyak. Ya, ulama-ulama kita, ya kita masih dapat sampai sekarang ini DDI masih menggunakan. Ya, masih menggunakan. Cuma terkadang kitab-kitab turas itu terbatas. Ya, terbatas, tapi masih ada lagi. Ya, masih ada. Ya, saya masih ingat dulu guru itu kalau kita mau membaca kitab, umpamanya kitab Jawahir Al-Kalamiyah kecil, kitab tauhid, kita disuruh baca dulu. Ya, kita suruh baca sampai beberapa orang membaca, sebab guru tidak mau mengalihkan bacaan itu kecuali bacaannya sudah sempurna, sudah bagus menurut kaidah. Ya, menurut kaidah. Itu kalau di pesantren. Kalau di madrasah kita belajar dulu dengan guru itu ditanya, kenapa kamu rapa ini? Kenapa kamu nasab ini? Kenapa kamu jari? Jadi kita harus tahu amil-amilnya. Nah, kita tahu kaidah-kaidahnya. Nah, jadi itu begitu caranya guru kita mengajar dulu. Nah, dan mungkin ini hampir pupus ini ya sistem ini. Ya, apalagi sekarang ini kitab-kitab sudah banyak yang diberi harakah walaupun terkadang salah. Ya, malah kitab-kitab turas kita sekarang ini sudah diterjemah walaupun terjemahannya terbatas. Ya, tidak seluas apa yang ada di dalam teks. Nah, jadi itu sebenarnya ya harus diberi perhatian juga. Ya, diberi perhatian. Jangan hanya terfokus kepada maknanya atau artinya itu. Kita terfokus kepada teks. Ya, pada teks. Karena teks itu mengandungi makna-makna yang tertentu terkadang tidak tertulis di dalam terjemahan. Ya, dalam terjemahan. Saya kira itu. Jadi ahamiah atau dirasa ini saya kira lain kali lah kita akan lihat sepanjangnya. Oke. Ya. Ya, jadi ahamiyat dirasa nasihat kepentingannya saya kira tidak terlalu penting karena kita sudah baca di awalnya tadi. Pertama, ijad al-alaqatil mubashirah bainan mudaris wa daris. Artinya ada hubungan yang langsung. Jadi istilahnya talqin atau talaki. Ya, jadi yang namanya itu ijazah itu langsung. Nah, itu bagusnya kalau dirasa nasihat ini. Ya, kita langsung menerima dari guru dan kita langsung mendengar. Ya, kita boleh bertanya. Kasbul maharatil khassah li qiraatin nususul qadimah, artinya kita mendapatkan kemahiran khusus dalam membaca teks-teks yang tua itu. Nah, kemudian terkait dengan kawaid al-aqaid ini ahamiyat kitab Bidayah Kalamiyah kita ahli sunnah asasud dirasat bil aqidah. Kitab ini dianggap asas, artinya dasar yang paling bawah, yang bukan paling atas. Tentu bagi mahasiswa ya yang sudah mempunyai sedikit pemikiran ilmiah, ya maka ini adalah asasnya. Nah,
Kemudian ma'rifatul istilahatil asasiyah fi ilmil kalam. Ada sedikit istilah-istilah asas yang terkait dengan ilmu kalam atau ilmu tauhid. Ma'rifat manhajil Ghazali fil kitab wa ta'lim. Kita juga mengenali bagaimana metodologi Imam Ghazali dalam penulisan di dalam pengajaran. Jadi kitab ini memang kitab pengajaran. Ya, bukan kitab untuk bacaan umum, bukan. Ini kitab pengajaran. Ya, kitab pengajaran. Ya. Imam Ghazali ini kebanyakan buku-bukunya yang kecil-kecil itu udah buat untuk pengajaran. Ayyuhal walad umpamanya. Ada bukunya Ayyuhal walad. Ini Qawaidul Aqaid. Ya, jadi saya kira itulah yang yang dapat kita baca sebagai mukaddimah ya malam ini, dan insya Allah kita akan masuk pada pasal yang kedua dalam pertemuan berikutnya insya Allah. Saya kira cukup ya sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih pada Anda Gurutah telah cukup panjang menguraikan pengantar materi kita malam ini. Mukadimah. Mungkin lain kali tidak akan begitu lagi. Ya. Mukadimah. Kitab ini terus disambung dengan mafhumud dirasah an-nasiyah dan sebagian dari ahamnya ad-dirasah an-nasiyah. Seperti biasanya mungkin ada hal-hal yang perlu untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut terkait dengan mukadimah kitab ini sebelum kita memasuki materi inti. Kepada Mas Santri, Mas Santriwati, Mahat Ali, silakan. Dimulai dari Banin. Yang mewakili. Cepat. Cepat. Betul. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tadi kita bilang Puang, bahwasanya untuk mempelajari ilmu ini kita memerlukan waktu yang panjang. Jadi kita sebagai mahasiswa atau Mas Andri memiliki waktu yang lumayan singkat. Jadi apakah kita sebagai Mas Andri atau mahasiswa perlukah kita mengutamakan kepada ilmu ini atau memfokuskan kepada ilmu ini saja? Berikutnya pada Mas Santriwati, salah seorang mungkin mana, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadlikum ya Syekhna. Pertanyaan kami, sependek pemahaman kami, aswaja berakidah Asy'ari dan bermazhab yang 4, di antaranya Imam Syafi'i. Sedangkan Imam Syafi'i lahir pada tahun 767 Masehi dan Imam Asy'ari lahir pada tahun 873 Masehi. Dengan demikian lebih duluan Imam Asy-Syafi'i. Pertanyaan kami, apakah akidah Imam Asy-Syafi'i sedangkan Imam Asy'ari pada saat itu belum lahir, Puang? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemudian berikutnya kami sedikit juga bertanya kepada Anda Gurutah. Kira-kira
hal apa yang urgen menurut pikirannya guru tadi sini. Gurta yang saya maksudkan mu'alif hadal kitab. Nah, Syekh Al-Mahdali. Syekh Ahmad Al-Mahdali. Mengangkat Imam Al-Ghazali selaku salah seorang tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk dibedah pemikiran teologinya. Sementara kalau kita melihat backgroundnya Al-Ghazali ini, beliau pada mulanya bergelut di bidang filsafat. Beliau pada mulanya itu filosof, ya. Kemudian beralih ke sufi, dan disitulah beliau mengkritik banyak penyimpangan pemikiran filosof. Lalu kemudian nanti kritikan Al-Ghazali terhadap filosof itu diuruskan kembali oleh Ibn Rushd yang menurut informasi biodata dari Ibn Rushd ini salah seorang intelektual muslim yang menghampiri ilmunya itu sempurna. Oleh karena di pagi hari beliau seorang ahli bedah, dokter ahli bedah. Di siang hari beliau seorang filosof, di sore hari beliau seorang fuqaha, dan di malam hari beliau seorang sufi. Kira-kira andai kata Gurta Syekh Al-Mahdali ini ditanya membandingkan Al-Ghazali dengan Ibn Rushd, sepertinya Ibn Rushd ini ya lebih luas jangkauan keislamannya, oleh karena meliputi beberapa aspek keilmuan, tidak hanya dalam ilmu agama, tapi bisa terpadu ke ilmu sains. Dan kearifannya mengkritik Al-Ghazali itu secara santun, di situ terlihat etikanya sebagai seorang intelektual. Berbeda ketika Al-Ghazali mengkritik filosof secara kritis dan ekstrim. Nah, jadi kita bisa membandingkan etika seorang intelektual antara Al-Ghazali dengan Ibn Rushd. Nah, di situ ada selisih. Menurut pandangan kita selaku orang yang masih dangkal keilmuannya, kawan keilmuannya, kira-kira Guru Syekh Al-Mahdali ini kenapa lebih tertarik mengangkat Al-Ghazali daripada Ibn Rushd untuk membedah pemikiran teologinya. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Yang pertama tadi, jadi saya ringkaskan karena ini terlalu panjang ya, kita punya waktu. Sebenarnya bukan bermakna kita menginginkan itu panjang waktunya sebagai kesulitan untuk berpegang kepada dirasat nafsiyah. Tadi sudah dilihat kepentingannya, keperluannya, dan saya kira lama waktunya itu. Kalau kita mau habiskan baru mendapatkan ijazah, ya. Kalau tidak, maka kita ini juga ikut nas dirasa nafsiyah di DD juga dalam waktu yang memang sudah diperhitungkan. Ya, yang dimaksud lama waktunya itu kalau kita mau mendalami. Dan kita dalam Islam ini ya, kita memang sudah ada batasan, atau waktu belajar itu tidak ada pembatasannya. Minal-lahdi. Ya, artinya selama kita ini hidup di dunia ilmu, maka selama itu kita akan mengkaji dirasa nafsiyah itu. Itulah yang dilaksanakan oleh ulama-ulama kita dari dulu sampai sekarang ini, tidak pernah berhenti mempelajari kitab-kitab turas itu, karena itulah
merupakan ya, modal utama untuk mendapat kesinambungan ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya sekedar apa namanya memahami apa yang terkait dengan nas-nas dari Al-Quran dan hadis, ya, tetapi memahami itu harus melalui nas-nas yang sudah dirumuskan oleh ulama salaf, baru ada kesinambungan. Dalam ilmu modern pun begitu juga. Ilmu modern pun kita harus ada kesinambungan pemikiran itu. Tidak boleh langsung ke atas seperti ilmu-ilmu filsafat langsung ke Aristo umpamanya, tidak bisa, harus ya melalui apa namanya tasalsul ya ilmu itu. Sama dengan ini, jadi bukan bermakna kita belajar itu apa namanya menjadikan kita belajarnya lama, tidak. Itu hanya merupakan satu isu yang dikemukakan oleh penulis ya kita. Kalau kita mau betul-betul mendalami dirasa nasihat ini, itu biasanya memerlukan masa yang panjang. Tapi kita di sini belajar ini, kita coba melihat, karena memang itulah dasar kita sebenarnya di dalam belajar di Darud Dawah Irsyad, yaitu belajar kitab nasihat, ya, belajar kitab teks ya, dari ulama-ulama kita. Ya, cuma mungkin sekarang ini kita lihat guru-guru kita tidak lagi mengkaji kaidah-kaidah nahu, kaidah saraf ketika kita belajar teks itu. Nah, kalau dulu guru Tambo Dale, guru Tambo Baja, guru semua mengkaji itu kalau diajar kita. Jadi kita agak mantap sedikit lah kaidah-kaidah itu. Ya, jadi tidak perlu lagi waktu kita ke Mesir tidak pernah lagi belajar kaidah-kaidah. Nah, karena apa yang kita dapatkan, kita sudah mampu membaca teks dengan benar di hadapan guru-guru kita di Azhar. Nah, itu keperluannya. Nah, jangan seperti sekarang ini hanya baca hadis pun terkadang salah ya kaidahnya. Nah, karena salah melihat, karena dia tidak tahu dari segi kaidah itu kan. Ayat Quran pun ya, terkadang salah, silap. Yang pertama, kemudian yang kedua, ini apa namanya banyak orang yang mengatakan kenapa aswaja ini, sebenarnya aswaja ini bukan istilah kita di DDI. Ya, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada istilah aswaja kita di DDI. Itu istilah ya golongan apa namanya organisasi lain. Kita di DDI menggunakan Ahli Sunnah atau Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah itu bukan Asy'ari yang buat, bukan. Asy'ari itu dari segi akidahnya dia yang merumuskan. Ya, jadi bukan bermula Ahli Sunnah itu dari Asy'ari, bukan. Akidah Ahli Sunnah pertama dirumus secara ilmiah dan pertama dirumus mampu menangani persoalan-persoalan akal yang terkait dengan akidah, itu Abu Hasan Asy'ari dan Al-Maturidi. Ya. Tapi yang terkait dengan fikih itu sebelumnya Imam Abu Hanifah sudah buat. Ya. Itu sebabnya jadi dari segi fikih ulama kita yang paling awal Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, kemudian jangan apa namanya dipertaruhkan antara Imam Syafi'i dan ini. Dan dari segi fikih yang di belakang ini mengikut. Ya, di belakang ini mengikut. Dan yang 4 mazhab ini kan sebelumnya ada juga, sahabat-sahabat masih ada, tabi'in masih ada, tapi tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Begitu juga akidah ini. Tapi rumusan-rumusan fikih ya setelah muncul mazahib ya sebenarnya bukan 4, banyak, cuma yang kali ini yang 4 itu. Ya. Kemudian akidah begitu juga. Sebelumnya sudah ada, Hasan Basri sudah merumus, cuma tidak selengkap. Ya, lengkap. Akidah. Abu Hanifah merumus, tidak lengkap. Imam Syafi'i juga ada sedikit. Jadi semua ada, cuma tidak lengkap. Yang lengkap ini ialah Abu Hasan Asy'ari dan masukkan juga Abu Mansur Al-Maturidi. Ya, begitu juga kalau dari segi tasawuf, ya itu diambil dari Imam Al-Junaid. Ya.
karena dialah yang merumuskan. Sehingga dikatakan bapak ya tasawuf. Jadi kalau kita bicara ahli sunnah itu, kita jangan menganggap Asy'ari itulah yang ahli sunnah. Atau Maturidiyah, bukan begitu. Ya, bukan begitu. Jadi Asy'ari di bidang akidahnya, di bidang fikihnya lain, di bidang tasawufnya lain, begitu. Ya, saya kira sudah dipahami itu. Nah, bagi mereka yang tidak paham, yang seakan-akan ini, ya mungkin ada pertanyaan seperti itu. Oke. Kemudian seterusnya, ini sedikit Imam Ghazali. Kalau menurut saya tidak tahu apa Syekh Al-Mahdali ini dia mengambil Al-Ghazali sebagai sumber di Rasa Nasya. Ya, mungkin karena beliau memang adalah pengkaji Imam Ghazali. Ya, doktornya adalah Imam Ghazali, Nadhariyatus Syak baina Kant wal Ghazali. Immanuel Kant, Kant yang ada itu falsafah modern barat, dia kaji perbandingan Nadhariyatus Syak. Yang falsafah inilah. Ya, yang jelas saya melihat dan saya juga banyak mempelajari Imam Ghazali ini. Kalau kita mau lihat ya ulama Azhar yang paling yang paling kukuh kegazaliannya, ya ada namanya Sulaiman Dunia. Dicari bukunya. Sulaiman Dunia itulah orang yang dianggap kukuh di dalam mempelajari pemikiran Imam Ghazali. Ya, pemikiran Imam Ghazali. Dan Sulaiman Dunia ini dia tidak mengatakan falsafah itu yang lebih hebat, Ghazali bukan. Ghazali ini termasuk hujatul Islam. Dia memahami semua ilmu yang ada di zamannya. Nah, justru yang paling hebat Ghazali ini fikihnya. Ya, di fikihnya. Di zamannya dianggap sebagai Imam Asy-Syafi'i di zamannya. Ya, fikihnya. Nah, itu Imam Ghazali itu fikihnya. Karena dialah penerus Imam Ghazali yang paling kuat, yang dirujuk oleh Imam Ar-Rafi'i, yang dirujuk oleh Imam An-Nawawi, yang dirujuk oleh yang belakang ini, yang Abu Hasan Al-Haythami. Itu semua rujukannya ke Imam Ghazali itu. Dari segi fikih. Dari segi fikih. Jadi itulah Sulaiman Dunia mengatakan, sebenarnya orang tidak melihat itu. Seakan-akan Imam Ghazali fikih, falsafah, ya, atau tasawuf. Tasawuf sedikit sekali kajiannya tasawuf. Ya, sedikit. Tidak banyak. Tapi kenapa orang Nah, itu boleh dikaji ulang. Jadi yang paling mendasar ilmu Ghazali itu adalah ilmu fikih. Karena itu yang memang dibutuhkan di zamannya. Kemudian Ghazali ini termasuk ahli kritik ilmu yang berkembang di zamannya. Nah, itu sebabnya dia kritik falsafah. Nah, dia kritik al-batiniyah. Ya. Dia kritik Syiah. Banyak kitab-kitab kritikannya. Al-Batiniyah saja ini ada kitabnya. Saya pernah baca di Mesir dulu waktu saya kaji tentang kebatinan Jawa ini. Dia ada 3 jilid besar. Itu khusus untuk menolak pemikiran Ibnul Walid yang batini ini. Dan Ibnul Walid tidak mampu menjawab, dia jawab sedikit. Jawab sedikit. Ya. Kemudian yang dikatakan tadi oleh Ustaz Dr. Raidi tadi ini bahwa falsafah, artinya itu pandangan orang itu yang disebutkan tadi, ya, yang mengkaji. Sebenarnya kalau kita lihat antara tahafudul falasifah dan tahafud ini bukan sesuatu yang dipertengkarkan. Ya, sepatutnya kedua-duanya ini adalah
saling melengkapi. Itu sebabnya waktu kami dulu belajar di Dirasat Ulia, di Azhar, kami tidak bisa lepas belajar falsafah Islamiyah kalau kita tidak tamat membaca Tahafudul Falasifah dan Tahafudul Tahafud. Karena kedua kitab inilah yang mengandungi falsafah Islamiyah yang tulen. Yang tulen. Itu pandangan guru saya ya waktu itu. Dari Azhar juga. Dari Azhar. Jadi itu yang saya paham. Jadi dan kedua buku ini saya baca. Saya baca itu tidak ada memang pertentangan, tidak ada. Ya, cuma nasihat kepada Ghazali di dalam menolak pandangan filsuf, ya seperti ilmu Allah, seperti kekadiman alam, ya seperti siksaan di kubur. Kan itu tiga persoalan itu yang disebut oleh Ghazali dalam Naqsul Falsafah, Tahafudul Falasifah. Cuma itu saja, tiga itu. Nah, kemudian diperjelas oleh Ibnu Rushd. Ibnu Rushd ini faqih Maliki, ya. Imam Syafi'i faqih Syafi'i. Nah, jadi tentu ada perbedaan dari segi pemikiran fikihnya kan. Ya. Walaupun antara murid dengan ini dan jauh sebelum Ghazali, sesudah Ghazali datangnya Ibnu Rushd ini jauh. Ya. Dan saya baca buku itu bukan suatu pertentangan yang hebat dan Ibnu Rushd sangat hebat, itu Anda juga. Ya, justru orang lebih melihat Ghazali dari sudut akidah lebih benar. Mungkin itu sebabnya orang lebih mengambil akidah Imam Ghazali daripada akidah Ibnu Rushd. Ya. Walaupun Ibnu Rushd tidak menulis satu kaidah tentang akidah ini. Ya. Jadi itu yang harus kita ini pahami itu. Jadi bukan bermakna Ghazali itu filsuf yang bukan. Dia seorang faqih yang sangat hebat. Nah, kemudian dia seorang Asy'ari yang sangat kukuh meluruskan pandangan Asy'ari. Ya, pandangan Asy'ari sehingga dia dianggap sebagai Asy'ari di zamannya juga. Ya. Jadi dia sangat berpegang teguh ya kepada manhaj akidah yang sudah dirumuskan oleh Imam Asy'ari. Dan banyak kritikannya dengan Imam Asy'ari juga. Asy'ari, tapi dia tidak membawa kepada hal-hal yang prinsip di dalam akidah. Nah, jadi dia dianggap sebagai pembaharu Asy'ari. Nah, dan itulah yang banyak mempengaruhi pemikiran-pemikiran Asy'ari mutaakhirin. Ya, Imam Ghazali ini. Ya, jadi itu sebabnya kita dalam itu sebabnya Ghazali itu memang digelar Hujjatul Islam itu bukan caran-caran itu. Hanya orang-orang yang karena banyak kritikannya, akhirnya banyak juga yang mengkritik. Ya, dia kritik semua ilmu yang ada di zamannya. Ya. Semua ilmu yang ada di zamannya dia kritik semua. Ya. Jadi itu sebabnya banyak pengkritiknya juga. Banyak pengkritiknya. Saya pun juga sebelum membaca Imam Ghazali langsung ini kepada guru-guru saya, ya terkadang berpikiran seperti itu. Ya, karena itu yang dihebohkan di dunia Islam ini. Ya, di dunia Islam. Ya, malah terkadang Imam Ghazali lah yang menyebabkan falsafah itu runtuh, mati. Padahal Imam Ghazali bukannya mengkritik falsafah secara umum, bukan. Dia hanya melihat perkara-perkara yang bertentangan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya, kemudian dia kritik, dikritik secara falsafah juga. Dia belajar falsafah 2 tahun untuk mengkritik pandangannya. Nah, jadi saya kira bukan ahli betul di situ, bukan, tapi dia mampu memahami itu. Nah, itulah dia. Ya, jadi saya sampai sekarang ini saya melihatnya begitu, bahwa Imam Ghazali ini faqih. Dan gurunya juga faqih. Imamul Haramain kan faqih.
Dia seorang faqih. Dialah yang penterjemah Mukhtasar Al-Muzani yang paling hebat di zamannya, Imamul Haramain. Nah, disitulah dia belajar puluhan tahun Imam Ghazali sampai meninggal. Jadi wajarlah kalau Imam Ghazali memang pakar dalam bidang fikih Syafi'i. Itu yang saya kira cukup, itulah, nggak usah saya terlalu banyak ya komen. Yang jelas saya melihat Ghazali itu memang mausu'ah lah. Bagi saya mausu'ah. Ya, saya banyak buku-bukunya mausu'ah. Jadi sama dengan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah kalau orang mengatakan wah dia itu filsuf, ya, dia menentang mantik Aristo, ya, nakdul mantik. Karena kepada Ibnu Taimiyah kan bukan filsuf, bukan. Dia hanya menentang ya falsafah yang terkait dengan mantik. Ya, dia tidak setuju ya mantik kadim itu dimasukkan dalam dunia Islam. Tapi kita perlu mantik hadis, mantik Al-Quran, mizan, itu yang perlu. Nah, itu kehebatan Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali kan punya 2 buku, Naqdul Mantik, Naqdul Mantikiyin. Ya, tapi sayangnya tidak ada ulama sesudahnya yang meneruskan ya, kajian itu. Justru yang diluruskan oleh Muhammad bin Wahab bukan itu, tapi fikihnya ya, yang diteruskan. Bukan mantiknya, padahal mantik itu sangat penting yang untuk memberikan manhaj pemikiran bagi umat Islam ini. Ya, itu kalau kita mau melihat ya kebaikannya, ya kehebatan para ulama kita ya terdahulu. Nah, saya kira cukup itu saja dulu lah. Terlalu panjang, nanti banyak lagi waktu kita. Ya, ini Allahu a'lam bishawab. Terima kasih. Ada pertanyaan di room chat ini, mungkin sampai berupa amanah dari yang bertanya. Apakah katanya dirasa nasiya ini menurut Anda Gurutta metode yang paling tepat untuk diajarkan kepada peserta didik yang pemula, ya, melihat mungkin metode ini sangat sederhana namun sangat berbekas ketika metode ini diterapkan untuk peserta didik pemula, ya, tidak ya, begitu pertanyaannya, Pak. Ya, saya kira secara ringkas saja ya. Kita di DD ini sudah dimulai sebenarnya. Zaman Guru Tambodali itu dia dalam pengajaran fikih tafsirnya apanya segala itu sudah dimulai. Guru Tapa Baja itu kalau belajar mengajar tafsir udah dirasa nasia juga. Nah, dirasa nasia. Ya, jadi kita tidak terlalu heran. Cuma itu memanglah di peringkat ya, kalau dulu peringkat alia. Ya, sekarang ini kan di peringkat kita mau bacakan kepada peringkat universitas perguruan tinggi. Ya, kalau peringkat sanawi memang mungkin sedikit agak terganggu. Nah, di dalam belajar nahwu saraf dan sebagainya. Nah, terganggu. Ya, itu kita akui itu. Tapi yang jelas kita perlu berikan dasar-dasar kepada mahasiswa kita ya supaya mereka tahu juga ya. Jangan ambil metode-metode yang mudah menimbulkan perbedaan-perbedaan. Akhirnya muncullah percanggahan-percanggahan, perbedaan-perbedaan pandangan yang tidak betul hanya karena metode yang tidak sesuai. Ya, jadi itu saya kira perlu. Jadi ini kita akan perkenalkan saja sebenarnya. Ambil kitab yang ringkas, yang mudah. Dan kita lihat nanti bagaimana Syekh Al-Mahdali ini orang Bugis juga. Dia coba mensyarah, dia coba memperkenalkan kita. Dan saya kira pengalamannya juga di DDI. Nah, dimasukkan di situ saya lihat. Anda terlalu ini. Jadi hanya kita mengembalikan di rasa nasihat itu penting yang untuk kita ya kenalkan di DDI bukan persoalannya yang ini ya yang baru bukan ya sudah lama di Mangkoso itu sudah lama ya sudah lama cuma saya tidak tahu sekarang ini ya saya terkadang biasa
ikut di YouTube apa segala, memang tidak lagi sedalam apa yang caranya Garuda dulu. Ya, tidak secara mendalam dari segi bahasanya, dari segi balaganya, kemudian dari segi makasidnya, ya, gitu. Nah, dan dulu semua ilmu di tafsir begitu juga ilmu, kalau akidah ya sedikit. Nah, malah ilmu akidah dulu itu hanya kitab-kitab kecil saja, termasuk kitabnya Garuda itu, Risal Bahia, yang kita diajarkan. Nah, dengan kaidah-kaidahnya, walaupun ada barisnya, tapi terkadang dipertanyakan. Jadi Garuda itu harus betul bahasanya dulu, bacaannya dulu, baru dia mulai memberikan takrir atau pernyataan. Saya kira masalah dirasa siswa ini tidak ada masalah. Hanya kita mau kembali memperbaharui itu. Ya, memperbaharui karena sedikit modern juga lah caranya kali ini untuk memperkenalkan dirasa itu di Brunei. Jadi kita mau juga lihat kitabnya itu supaya kita pahami juga bagaimana metodologi yang digunakan. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih penjelasan kita. Pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat disampaikan sudah disimpan saja. Semoga Anda berupa sehat-sehat, kita semua sehat-sehat. Insya Allah di lain waktu ya, sekitar tidak ada halangan 2 pekan ke depan kita akan kembali melanjutkan Qawaid al-Aqaid fi Tauhid dari Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali. Untuk keberkahan majelis kita, seperti biasanya diminta keikhlasan hati untuk membacakan kita semua barakah matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu kafi mazidahu ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li wajhikal karim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah samawati wal ardi wal arsyil karim. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka bismikal azim wa bi asma'ikal husna kulliha ma 'alimna minha wa ma lam na'lam an tarzuqana ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa min kulli da'in wa saqamin ya akramal akramin. Allahumma ja'al jami'a tadari da'wati wal irsyad jami'an mubarakan wa jami'atan muwaffaqatan li takhrijil ulama'il qanitin والدعاة المتقين والمخلصين وجعل منارا عريقا للعلوم الإسلامية وقلعة مأمورة للمعارف الثقافية ومصدرا أساس الشرائع الدينية بمنهج أهل السنة والجماعة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سدد وأيد دولة إندونيسيا كدولة مباركة في التقدم والسلام وسائر بلاد المسلمين يا حنان يا منان. اللهم أكرم مبذة الاعتقام من الحق والخير وجعل بقعة ميمونة وبلدة طيبة مأمورة وجعلها من المؤمنين متمسكين بالدين آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر مؤمنين بالله ذي الجلال والإكرام. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. تقبل دعانا بسر أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Marilah kita tutup majelis kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa billahi taufiq wal da'wati wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,